like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk semester genap ini mengawali pertama untuk semester genap. Untuk kalian semua yang di rumah tetap semangat belajarnya ya. Nah, untuk pelajaran seni budaya kelas 7A, B, dan C. Nah, ini pertama kali kita akan membahas tentang penerapan ragam hias pada tekstil. Nah, nanti Bu Tia itu akan ngasih video di lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe channelnya Bu Tia, oke? Dan like dan share ya. Agar apa? Tidak ketinggalan mata pelajaran seni budaya, oke? Kemudian nanti tugasnya itu meringkas dari yang Bu Tia paparkan atau sampaikan dari video ini ya. Diringkas di buku tulis, kemudian di foto dikirimkan Bu Tia. Untuk kelas 7 itu tugasnya yang pertama. Oke, jangan lupa untuk kalian melihat videonya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip biar apa materinya yang Bu Tia sampaikan itu paham. Oke. Just lihat ya videonya pembelajaran seni budaya yang penerapan ragam hias pada tekstil. Untuk pertemuan pertama, nah ini untuk kelas 7A, B, dan C pada materi seni budaya yang mengampu Bu Tia. Nah, kita akan mempelajari yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil ini itu tuh digunakan semua orang ya yang mempunyai sebuah karya seni, tapi itu nanti dituliskan atau dibuat pada bahan tekstil. Bahan tekstil itu apa? Sebuah kain. Dan yang perlu kalian ketahui pada ragam hias ini tuh banyak sekali dari artinya ragam. Ragam sendiri itu artinya macam, variasi atau kumpulan dari suatu karya seni. Sedangkan dari hias yang dimaksud adalah corak dasar atau rancangan motif yang akan membentuk objek tertentu. Nah, arti dari ragam hias sendiri di sini adalah bentuk-bentuk ragam hias yang biasanya disusun secara berulang nanti mempunyai pola tertentu. Kemudian apa? Dia bertujuan untuk memperindah dan untuk menghias supaya lebih bagus. Itu contoh dari arti dari ragam hias sendiri untuk artinya. Nah, ragam hias ini ditemukan di Nusantara. Itu motifnya banyak banget, ada batik, tenun, tata sunggi, anyaman, ukiran dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ini macamnya dari ada flora, geometris, fauna, figuratif. Ini macam atau jenisnya atau yang disebut juga motifnya dari ragam hias. Nah, sedangkan pada ini tuh banyak pola-pola yang harus kalian pelajari dari ragam hias. Ada pola simetris, asimetris, hias tepi, menyudut, dan pola tunggal atau pusat. Ini adalah pola-pola yang terdapat pada pola ragam hias yang kalian akan pelajari. Untuk selanjutnya, kalian harus mengetahui mengenai penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, menyulam, membordir, atau melukis.
Nah, tekstil sendiri itu adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan bentuk kerajinan lainnya. Itu arti dari tekstil yang harus kalian tahu. Kemudian di sini tuh ada banyak contoh ini dari bahan tekstil, ya kan? Kalian bisa lihat di situ ada yang warna biru, pink, kuning, ya kan, coklat, oranye. Nah, di sini juga ada bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang, pakaian, dan fungsi dengan beragam pada jalinan. Dan alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil biasanya yaitu alat tenun tradisional maupun sampai alat yang modern. Karena apa? Karena biasanya kan kalau pedesaan banyak menggunakan alat tenun. Kalau yang di perkotaan banyak yang menggunakan alat modern. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis tekstil. Nah, di sini adalah bahan dasarnya dari tekstil itu dari hewan atau ulat sutra yang nantinya wujudnya itu dari wol, benang wol ya. Kemudian dari tumbuhan itu dari tumbuhan kapas atau goni. Ya, kalian bisa lihat sendiri itu contohnya. Sedangkan yang ini itu ada bahan sintetik. Nah, ini adalah dibuat dari nilon atau polister. Dan yang kedua ini ada minerai atau bahan atau serat gelas ya yang digunakannya. Untuk yang kedua, di sini ada sifat tekstil. Dari tumbuhan. Itu nanti membuat sebuah kain dari kain katun, mudah menyerap air, tahan ngengat, mudah berjamur, mudah terbakar, mudah kusut, tidak akan susut, tahan panas matahari dan setrika. Itu sifat dari tekstil ya. Kalau dari sintetis itu contohnya kain nilon, lentur, tidak kusut, tidak susut, tahan gesekan dan kuat, tidak menyerap air setelah dicuci, akan cepat kering, tidak tahan panas, tahan air garam dan lain-lain ya. Kalau dari hewan itu ada kain sutra, contohnya itu sifatnya licin, halus dan berkilau, sangat kuat dan akan berkurang terasa dingin jika dipakai, tidak tahan panas ya, atau tidak tahan sinar matahari. Nah, kalau dari minerai itu kain rayon contohnya, sangat licin dan berkilau, tajam, permukaannya kurang kuat jika dibandingkan dengan serabut selulosa. Dalam keadaan basah kekuatannya berkurang sekitar 50% ya. Dan kalian bisa baca itu keterangannya. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh
dari ragam hias ya pada tekstil. Di situ ada contoh penerapan ragam hias pada tekstil, bisa kalian lihat itu coraknya sangat kayak bagus ya di situ. Nah, kalau ini adalah teknik membatik, itu ada batik tulis dan batik cap. Tekniknya itu berbeda-beda. Nah, kalau batik tulis tuh langsung menggunakan itu ya alatnya. Kemudian kalau juga batik cap itu juga lebih mudah karena lebih sudah ada capnya gitu loh. Tinggal kita ngeplek-ngepleknya pada kainnya itu. Nah, kalau ini adalah contoh dari teknik menenun. Nah, ini hasilnya tenunannya. Ya kan? Kalian bisa lihat sendiri hasilnya dari teknik menenun. Itu tuh biasanya coraknya lebih mengkilap karena apa? Karena ya warna-warna yang digunakan tuh lebih berani. Nah, teknik menyulam. Nah, ini adalah contoh dari sulaman ya. Tuh kain kansa. Nah, ini kita pakainya jarum kecil, oke, untuk menyulam. Tapi kalau ini tuh harus butuh ketelatenan yang sangat detail banget yang harus kita lakukan dan harus sabar dalam menyulam. Nah, kalau ini teknik membordir. Nah, kalau ini kan sudah menggunakan mesin. Nah, ini tuh namanya menggunakan alat modern ya. Kalau ini sudah menggunakan mesin bordir, karena ini biasanya juga sudah digunakan di kota-kota, tapi kalau sekarang sih di pedesaan sudah banyak juga ya menggunakan teknik bordir ini. Nah, kalau ini adalah teknik lukis. Nah, melukis. Nah, ini adalah teknik melukis pada kain. Nah, ini juga membutuhkan ketelatenan yang sangat luar biasa, dan kalian tuh dalam membuat teknik lukis ini itu alatnya harus komplit, juga dalam nanti bagian bawahnya kain harus dikasih kayak timpaan biar tidak kainnya tuh tidak itu loh nembus